Masih Terdengar? sedikit terlalu kecil Pak, biar kita coba usahakan biar lebih kencang di sini Pak ya. Iya. Oke. Halo, cek satu dua. Oke, sudah terdengar di sini Pak. Oke, kita di Mosaic Indonesia Pak sore ini bersama Perusahaan RRI Batam kita kembali memberikan informasi kepada pendengar kita masyarakat Kota Batam dan juga Kepulauan Riau mendengarkan siaran kita di 105,1, di 107,2, di rri.co.id, di RRI Digital dan juga YouTube channel kita di RRI Batam Official. Kita mengangkat tema pada sore hari ini Pak, yaitu pelatihan dan keterampilan kerja kewirausahaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Di mana kemiskinan ini merupakan tantangan yang besar dihadapi banyak negara, termasuk kita juga Indonesia yang sebagai negara yang berkembang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi, kemudian juga perubahan pasar kerja, apalagi saat ini banyak tantangan-tantangan yang baru di era digital. Nah, apakah nanti pelatihan keterampilan dan juga wirausaha bisa menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya untuk Kota Batam? Sebagai pembuka mungkin Pak, mengapa pelatihan dan juga keterampilan kerja dan juga kewirausahaan ini penting untuk mengentaskan sebuah kemiskinan, Pak Yogi? Ya, baik. Terima kasih, Mas Joshua. Jadi, sebelum membahas pentingnya pelatihan kerja dan keterampilan wirausaha, mungkin kita perlu mengetahui bersama dulu terkait dengan eh, pengertian daripada wirausaha itu sendiri, gitu ya. Jadi, yang namanya wirausaha itu kan berasal dari kata wira ya, Mas Mhm. Joshua. Ya. Gitu. Jadi, wira itu jamak mungkin terdengar yang sering kita eh, sebutkan dalam keseharian itu sebuah profesi Mhm. wirausaha. Jadi makna wira sendiri adalah sebagai seorang pejuang, sebagai orang yang memiliki teladan, gagah berani, Mhm. gitu kan? Sehingga usaha sendiri memiliki makna yaitu orang yang bisa mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga kita bisa maknain bahwa wirausaha itu adalah kemampuan seseorang pejuang Mhm. dalam apa namanya berusaha meningkatkan kreativitas dan inovasinya adalah untuk mencapai peluang menuju sukses. Mhm. Sehingga dasar dari kata wirausaha inilah yang menjadi apa namanya tema kita hari ini sehingga kenapa ketika makna dari wirausaha ini sebenarnya sudah bisa dimaknai sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Begitu, Mhm. Mas Mhm. Joshua. Dari kata wirausaha ini sendiri pun kalau diartikan sebenarnya sudah bisa untuk mengentaskan kemiskinan gitu Pak ya. Tapi nggak Betul, mudah berwirausaha, tentu kita harus memiliki ilmu dulu Pak ya. Harus betul, memiliki kemampuan, strategi yang matang, bukan hanya skill saja tapi juga sedikit manajemen keuangan juga harus dipahami di sini Pak ya. Nah, iya. untuk keterampilan itu sendiri bagaimana sih Pak dalam pentingnya untuk berwirausaha? Jadi kalau kita bicara pentingnya keterampilan, sebenarnya untuk menjadi seorang wirausaha itu kita harus memiliki keterampilan, Mm-mm. kan begitu. Iya. Jadi orang bisa mampu memiliki usaha, mampu menjadi pejuang, mampu menjadi prajurit, atau ingin menjadi apapun, tentu harus memiliki keterampilan dulu gitu. Mm-mm. Makanya untuk menjadi seorang wirausaha itu ya memiliki keterampilan Mm-mm. sehingga fungsi daripada keterampilan kerja tadi atau keterampilan berwirausaha tadi adalah sebuah indikator yang seharusnya dimiliki ketika setiap orang individu ingin meningkatkan kemampuan ekonominya gitu sehingga dibutuhkan keterampilan-keterampilan kerja yang dalam hal ini kemungkinan bagi orang-orang yang belum memiliki keterampilan atau mungkin keterampilannya perlu di-upgrade, Mm-mm. itulah ada apa namanya lembaga-lembaga atau media-media pelatihan yang bisa untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan kerja tadi. Iya. Mungkin orang banyak yang bingung, Pak. Kok bisa sih skill dan juga kemampuan kita ini bisa memperbaiki ekonomi gitu ya? Mungkin bingung. Tahapannya gimana sih caranya supaya skill kita ini bisa menjadi sebuah eh, pendapatan pemerintah ekonomi kita? Karena kalau kita lihat banyak kok orang-orang Indonesia yang memiliki skill, cuma dia memaksa diri untuk melamar di pekerjaan di perusahaan tapi nggak keterima, membuka usaha masih takut gitu ya. Itu gimana sih Pak runutannya supaya skill kita ini bisa menjadi memperbaiki ekonomi kita. Iya, jadi eh, keterampilan kerja atau skill yang dibilang Mas Yosua tadi itu kan adalah untuk meningkatkan peluang Mm-mm. masyarakat agar bisa mendapatkan peluang bisnis gitu kan artinya
ketika kita memiliki skill gitu kan, ketika kita memiliki keterampilan gitu, tentu akses kita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu akan semakin terbuka. Terus ketika kita memiliki keterampilan gitu, tentu produktivitas juga akan meningkat Mm-mm. gitu. Sehingga dengan produktivitas meningkat, kita tentu akan bisa menegosiasi ya untuk Iya. masalah intensif, gaji dan segala macamnya. Tentu selain itu juga dari mungkin awalnya kita bekerja, produktivitas sudah meningkat, sehingga pada akhirnya kita bisa berwirausaha dengan mengembangkan usaha kita sendiri. Itulah yang kira-kira Mm-mm. bagaimana keterampilan itu mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti itu, Jadi Mas. kita juga bisa memberi harga gitu Pak ya kalau kita sudah memiliki skill gitu ya. Walaupun Ya, prakteknya mungkin masih agak sedikit tabu Pak ya kalau di ya, kalau di Indonesia ya. iya. Walaupun Batam kota industri tapi kalau kita nego apa jasa kita sebagai Ya, pekerja terampil juga memang winning masih. position lah istilahnya, Mas Yosya. Iya, ya, ya itulah dia. Oke, kalau misal kita di Batam nih Pak ya, karena kita lihat kan Batam ini sebagai kota industri banyak dari luar datang ke Batam dan kebanyakan mereka mungkin skillnya tidak kurang mumpuni lah atau tidak cocok lah gitu Pak ya dengan kebutuhan yang ada di Batam ini. Nah, kalau semisal kita membuat pelatihan seperti itu, sulit nggak sih buat kita Pak untuk membuat sebuah pelatihan kepada mereka? Apa sih yang menjadi tantangannya dalam membuat pelatihan pekerjaan ini? Ya, jadi basis pelatihan kerja wirausaha Mm, tentu yang harus diperhatikan adalah kebutuhan lingkungan sosial gitu. mm, Jadi ketika kita ingin mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan atau istilahnya diharapkan mampu digunakan untuk kita secara pribadi, tentu kita harus melihat ekosistem yang ada di lingkungan gitu kan. mm, Artinya ketika kita berbicara di Kota Batam, Batam itu identik dengan apa gitu, misalnya dengan industri elektronik, misalnya dengan pariwisatanya, kan begitu ya. Jadi mm. ketika kita pun mau mengupgrade skill, mau meningkatkan produktivitas, tentu bentuk-bentuk pelatihan yang harus kita ikuti ya sesuai dengan apa yang ada di Kota Batam gitu. Jadi di Kota Batam sendiri mungkin dari Dinas Tenaga Kerja itu sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang memang sudah di link and match-kan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam, sehingga masyarakat yang terutama ber-KTP Batam itu sebenarnya sudah mendapat fasilitas untuk mengikuti pelatihan agar mereka nantinya bisa mengupgrade skill dan kemudian bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Iya. Gitu, Mas. Kalau kita inilah langsung kita praktekkan lah kalau di Batam ini Pak. Eh, Pelatihan apa sih yang paling cocok kita buat untuk Batam Pak? Agar mereka mudah nanti mendapat pekerjaan atau juga membuka usaha. Ya, kalau misalnya dibilang pelatihan apa yang paling cocok dan mungkin paling kalau orang bilangnya tadi konkret ya gitu ya Mas Yusuf ya, Paling konkret ya paling Pak. konkret gitu. Ya mungkin sebenarnya Mas basic sekali itu Mm-mm. wirausaha itu kan mampu memasarkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan peluang yang ada di Batam ini ya melalui usaha-usaha ya kuliner gitu ya, Mm-mm. usaha kecil mikro gitu yang memang istilahnya itu dibilang tidak ada matinya dan memang menjadi kebutuhan utama di mana juga UMKM itu kan menyumbang apa namanya pendapatan ekonomi secara eh, walaupun mikro ya tapi menyumbang persentase yang cukup besar dalam peningkatan ekonomi di Kota Batam khususnya dan secara umum di Indonesia. Sehingga kalau misalnya mau pelatihan yang paling cocok dan langsung bisa terjun di lapangan, ya menurut saya ya pelatihan-pelatihan yang berbasis dengan usaha kecil dan mikro seperti Usaha itu. kecil, yang mikro gitu Pak ya. Tapi Iya. terkadang kita lihat kalau misal di Batam ini kan mereka sudah memiliki skill lah gitu Pak ya, yang kecil-kecil mungkin memasak lah gitu ya Pak ya, yang mikro Hmm. pandai memasak gitu, udah mulai jualan online udah berani. Tapi kendalanya ini kebanyakan rata-rata kalau kita lihat prakteknya mereka di marketingnya nih Pak, manajemen Hmm. pemasarannya masih kurang. Nah gimana Iya. sih caranya Pak supaya bisa mematchkan dua skill itu? Ya, jadi eh, wirausaha itu nggak bisa dari satu sisi, Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau kita bilang yang namanya pendidikan itu kan ada dua ya, Mas, pendidikan formal dan informal, Informal, begitu ya. ya. Jadi kalau misalnya tadi dibilang, ya mereka sudah punya kecakapan nih, misalnya kecakapan tadi yang dimaksud oleh Mas Yosua itu kan kecakapan dari Skillnya gitu sektor ya. vokasi, gitu. Mm-mm. Artinya vokasi itu keterampilan teknis, misalnya dia bisa memasak, dia bisa listrik,
dia bisa apa namanya menjadi tenaga-tenaga terampil gitu kan, tapi ternyata belum bisa memasarkan. Makanya tadi kok dibilang sama Mas Yosua, dia butuh Pak kemampuan untuk manajerial, dia butuh kemampuan untuk pemasaran. Nah, itulah hal-hal yang istilahnya tadi dari setiap wirausaha itu mampu untuk membuat identifikasi. Artinya Mm. ketika saya berusaha untuk menjadi seorang wirausaha gitu kan, basic awal dari mulai legalitas, dari mulai kecakapan, dari mulai produksi sampai dengan pemasaran hingga jaringan dan networking itu semua harus dipelajari gitu. Sehingga ketika kita mungkin memiliki sebuah komunitas, kita memiliki mentor gitu kan, kita memiliki coach gitu kan, itu yang akan bisa membuat kita itu memperbaiki gitu Mm. kualitas daripada jiwa wirausaha kita. Sehingga kita temukan, oh ternyata kekurangan saya ada di sini. Untuk mendapatkan atau memperbaiki kekurangan kita tadi gitu, nah kita butuh pelatihan apa? Itulah butuhnya yang namanya lembaga-lembaga lembaga pelatihan yang di sana sudah ada instruktur atau mentor-mentor yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kebanyakan memang kan kalau di Batam kita lihat ya Pak ya, kebanyakan itu pelatihan-pelatihan yang vokasi ya Pak ya, Ya. jarang yang material. Nah itu apa sih yang menyebabkan kurang pekanya gitu ya para pelaku yang membuat pelatihan gitu, mungkin pemerintah atau yang swasta lah. Kenapa sih kurang fokus kepada yang material ini Pak? Apa sih yang menjadi tantangan? Apa menjadi sebuah tantangan Pak ya membuat pelatihan material itu? Atau susah gitu Pak ya? Sebenarnya kalau dibilang ya nggak susah ya, cuman kalau kita lihat yang terjadi di akar rumput gitu ya, permasalahan yang paling besar terjadi itu sebenarnya akses informasi gitu kan. Hmm. Jadi banyak masyarakat yang mungkin belum mendapatkan eh, informasi gitu terhadap bentuk-bentuk pelatihan yang sudah disiapkan sama pemerintah. Di satu sisi, ketika mereka juga harus mengikuti pelatihan, ini terutama masyarakat akar rumput gitu kan, Hmm. mereka harus meninggalkan nih Mas, apa namanya, usaha yang mungkin sedang dijalankan gitu. Sehingga ketika mengikuti pelatihan mau di-upgrade, tapi usaha harus ditinggal, itu menjadi dilema tersendiri gitu. Iya, Sehingga benar. memang dibutuhkan gitu. Artinya skema-skema agar bagaimana masyarakat yang mungkin membutuhkan pelatihan yang sesuai dengan apa yang diharapkan untuk meningkatkan kecakapan skillnya atau kecakapan hidupnya gitu, Hmm. yaitu difasilitasi dengan cara-cara yang mungkin lebih inovatif ya. Artinya bagaimana pelatihan tersebut mungkin bisa bahasanya kalau kita bilang tuh RRI goes to school gitu Hmm. kan. Jadi di pemerintah juga kemungkinan bisa istilahnya mendatangkan pelatihan-pelatihan yang eh, langsung menyentuh kepada masyarakat seperti itu, Iya. Mas. Mm, mm. Dan itu memang agak sedikit jarang gitu ya didapatkan Ya, informasinya. Walaupun sebenarnya ada gitu Pak ya. Sebenarnya ada gitu di Batam ya, pelatihan kalau manajerial. Kalau misalnya di Karang Taruna gimana Pak? jadi kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya kan ada pelatihan model prakerja ya, Mas ya. Heeh. Jadi prakerja itu kan melalui blended learning ya, artinya Mm, pemerintah menyiapkan solusi untuk bagaimana membantu bentuk pelatihan itu fleksibel. Jadi tidak mm, perlu datang ke tempat pelatihan, tapi bisa melalui tutorial, melalui mentor yang istilahnya kita bisa tetap ikut pelatihan, tapi tidak harus meninggalkan tempat kerja. mhm. Begitu. Itu sebenarnya sudah terjadi, cuman memang belum semua masyarakat mampu mengikuti karena memang akses informasi dan kemampuan teknologi masyarakat ini masing-masing seperti itu. Berarti kita pun sebagai media gitu dari pihak pemerintah pun harus berbenah juga nih berarti Pak ya. Karena kita pun Iya, tidak bisa mempublikasikan gitu Pak ya. Artinya kita tidak iya, bisa membantu untuk menangani kemiskinan gitu Pak ya. iya, Nah, iya. ini cukup menarik sebenarnya Pak kalau untuk pelatihan-pelatihan ini udah banyak yang punya skill tapi tidak mau berusaha. Dia maunya pekerja gitu Pak. Nah, ini Iya. gimana itu kasusnya seperti itu Pak? Nah, ini Mas. Jadi kita mungkin bicara berdasarkan eh, apa namanya data yang ada gitu ya. Mm, Jadi kenapa kenapa terjadi seperti itu? Jadi mungkin ya kalau kita lihat daripada data yang ada, kenapa kan tema kita ini tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan mm. melalui kewirausahaan dan pelatihan Ya kerja gitu pelatihan Mas ya. kerja. Ternyata dari data yang kita miliki itu eh, pengusaha pemuda Indonesia atau pemuda Indonesia yang ingin menjadi seorang pengusaha itu Mas, Mm-mm. jumlahnya itu dari 260 juta jiwa kita masyarakat Indonesia itu yang menjadi pengusaha itu hanya 3,1%.
3,1% Pak ya. Ya, Kecil sekali. dibanding dengan pengusaha yang ada di Singapura dengan jumlah penduduknya dan yang menjadi pengusaha muda itu 7%. Hmm. Malaysia sendiri 6%, Thailand 5%, begitu. Jadi sehingga mental anak-anak muda kita tadi seperti yang Mas Yosua lakukan itu memang istilahnya masih apa ya, masih ingin menjadi karyawan gitu. Mm-mm. Kenapa mereka menjadi karyawan? Karena ya kemungkinan belum mampu gitu Mm-mm. istilahnya untuk berani membuat usaha sendiri gitu kan. Mm-mm. Sementara tadi kita putar lagi gitu kan. Jadi ketika orang mau berwirausaha, sebenarnya yang harus dimiliki pertama kali adalah keterampilan bekerja gitu. Jadi kebanyakan orang mungkin keterampilan kerja ini tadi life skill-nya itu yang masih kurang gitu. Mm-mm. Sehingga salah satu cara memang untuk meningkatkan atau mengentaskan kemiskinan ini ya perlulah kurikulum-kurikulum kewirausahaan dari jenjang yang paling dasar sekali mungkin dari mulai jenjang PAUD dari SD itu keterampilan berwirausaha itu sudah mulai dikenalkan sehingga ketika jumlah pengusaha muda itu meningkat otomatis ekonomi masyarakat itu juga akan meningkat begitu Mas. Ya. Kalau dari pengamatan dari Pak Yogi sendiri, peran-peran dari berbagai stakeholder di Batam ini untuk membuat SDM kita ini memiliki keterampilan itu bagaimana Pak? Apa yang dilakukan pemerintah, swasta, itu bagaimana penilaian Pak Yogi selama ini? Jadi pemerintah itu kan sebenarnya sudah mendukung ya Mas, Mm. apa strategi pengentasan Ya. kemiskinan gitu kan, udah menciptakan yang namanya ekosistem. Nah, jadi dari perkembangan usaha itu dibantu, memberikan fasilitas pendanaan juga yang Mm. sekarang mungkin banyak dikenal dengan KUR itu juga ada mentoring Mm. dan pelatihan-pelatihan kerja juga sudah diberikan gitu kan. Konektivitas melalui bisnis matching antara pelaku usaha dan pasar juga sudah ada gitu. Jadi Mm. pemerintah itu membuat kebijakan dari swasta itu misalnya perusahaan-perusahaan itu memberikan pelatihan, pendampingan melalui program CSR-nya. Nah, masyarakat tadi yang harus berperan aktif. Artinya ketika mendapat pelatihan ini salah satu kasus lagi yang terjadi, kebanyakan pelatihan itu tidak diimplementasikan Implementasi Pak ya. kepada Mm. yang realnya gitu. Jadi Mm. sehabis pelatihan itu mungkin titik titik kritisnya ini antara pelatihan yang didapat dengan kebutuhan kerja yang ada di perusahaan tadi kurang match gitu. Mm. Jadi perlu yang namanya sinergi kemitraan yang mungkin saya kemarin juga baru mengikuti apa namanya pertemuan antara Disnaker, DPRD, Lembaga Pelatihan Kerja, CSR dengan perusahaan-perusahaan dan HR-nya begitu kan. Artinya Mm. memang ternyata ada miss di situ antara teman-teman yang sudah dilatih terus kepada penempatan di sektor industri. Jadi setelah dilatih itu ternyata masih belum ketemu itu Mm. apakah memang mereka bisa langsung diterima kerja ataukah masih menunggu dulu. Nah, itu yang masih belum ketemu. Mm. 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 Ya, itu memang yang paling paling sering terjadi Pak ya. Udah mendapatkan pelatihan pekerjaan, mendapat skill, nggak dapat juga profesi yang pas untuk dia nantinya gitu ya. Nah, Betul. selain itu apalagi sih Pak yang menjadi sulitnya di Batam ini Pak untuk pelatihan pekerjaan ini? Pelatihan kerja ya. Iya. Hmm. Sulitnya begini. Jadi tingkat eh, pengangguran karena datangnya Hmm. banyaknya orang ya ke Hmm. Batam gitu ya. Jadi jumlah pelatihan kerja yang diberikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sama industri itu memang masih jomplang. Hmm. Gitu. Jadi kalau dilihat dari data di Snaker itu eh, dari perusahaan yang ada di Batam, saya kurang tahu pasti berapa jumlahnya itu ya, tapi ada sekitar 20 ribuan gitu kan. Tapi sementara orang-orang yang membutuh pekerjaan itu bisa 2 hingga 3 kali lipat gitu. Sehingga untuk memastikan bahwa semua orang itu bisa bekerja, tentu dari sektor industri tidak akan mampu menerima itu semua. Makanya dibuat pelatihan-pelatihan seperti yang tadi Mas Joshua bilang, pelatihan kewirausahaan dalam bentuk manajemen keuangan, dalam bentuk mungkin manajemen pemasaran gitu kan, sehingga mereka bisa mengisi ya gitu. Jadi ada industri, ada sektor-sektor usaha gitu. Mereka tidak hanya sebagai pekerja tapi bisa bermitra kan begitu Hmm. dengan pemerintah juga demikian. Tidak hanya berpikiran sebagai seorang pegawai, sebagai tenaga kerja, tapi mampu gitu untuk membuat usaha-usaha dan bermitra untuk menyuplai atau menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kota Batam seperti itu. Jadi Hmm. kalau dibilang dari
kebutuhan tenaga kerja memang tidak akan mampu menampung semua orang yang ada di Kota Batam. Namun solusinya ya masyarakat yang mungkin harus ditingkatkan skill kewirausahaannya gitu. Dan Hmm. skill kewirausahaan ini tadi yang mungkin dari pemerintah itu akan diperbesar gitu. Jadi jangan hanya melihat skill untuk bekerja di sebuah industri, tapi bagaimana skill yang dibutuhkan untuk berwirausaha yang ada di masyarakat Nah, seperti itu. nah itu yang kebanyakan orang kurang tertarik, Pak. Anak-anak muda kurang tertarik skill pelatihan pekerjaan yang arahnya untuk berwirausaha. Kebanyakan mereka yang untuk menjadi pekerja. Nah, itu yang Iya, menjadi tantangan kita saat ini. betul. Iya. Jadi untuk menjadi entrepreneur itu kan profesinya memang kurang menjanjikan ya Mas. Hmm. Jadi waktu yang dibutuhkan lama, trial error gitu kan. Jadi Hmm. memang jadi wirausaha itu kan ya berdarah-darah. Hmm. Sehingga dengan rendahnya tingkat keterampilan berwirausaha tadi kan kurikulum kita juga nggak terfokus sama kewirausahaan, hanya keterampilan teknis ya seperti membaca, menghafal, berhitung gitu. Tapi Hmm. tidak dibiasakan untuk bagaimana kemampuan untuk berpikir kritis, analitik gitu kan. Jadi ketika ada masalah itu tidak langsung down tapi coba mencari peluang-peluang lain gitu kan. Nah, hal-hal kemandirian dan ketahanan malangan bahasanya Hmm. gitu ya. Jadi ketika Hmm. kita terkena suatu cobaan ujian itu langsung down tapi bagaimana caranya supaya bisa bertahan. Nah, ini yang masih minim di kita gitu. Hmm. Sehingga ketika nggak keterima kerja ya lebih milih menganggur gitu kan. Hmm. Sehingga eh, inovasi masyarakat itu menjadi rendah gitu. Jadi kalau misalnya diprediksi ya dari misalnya apa dari Kementerian Keuangan itu melalui ekonomi Indonesia maju gitu ya. Eh, Ekonomi Indonesia itu akan maju kalau tadi kita bilang itu jumlah wirausaha dari 260 juta jiwa itu hanya pengusaha muda itu 3,1%. Itu kalau ditingkatkan menjadi 4% gitu kan dari total apa namanya pengusaha yang ada gitu kan. Jadi dari 3,1 menjadi 4% aja itu Hmm. sebenarnya sudah salah satu upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran gitu. Iya. Nah, untuk supaya dia tidak menganggur dan bisa menjadi wirausaha lah ini yang menjadi tantangan gitu. Hmm. Makanya solusi-solusi tadi memang harus disinergikan bersama antara stakeholder yang terkait Tapi gitu. kalau angka idealnya, Pak Yogi, angka idealnya itu berapa persen sih, Pak? Ya Supaya tadi kalau 4 angka persen ya? ideal kita lihat tadi kan Singapura bisa begitu majunya karena pengusaha mudanya sampai 7%. Kita Hmm. lihat tadi di Malaysia saja 5% gitu kan. Hmm. Sebenarnya di kita ini masih 3. Makanya kalau misalnya Indonesia bisa sampai 4% pengusaha mudanya gitu kan, itu otomatis pengangguran akan berkurang, tingkat ekonomi akan meningkat. Hmm. Seperti itu, Mas. Hmm. Hmm. Dan itu yang memang harus kita kejar, Pak ya. Ya, Dan kita jadi juga harus. strategi yang kita lakukan ya memang kita nih harus biasa nih menceritakan, memberikan apa ya namanya informasi-informasi terkait kewirausahaan agar niat seseorang untuk berwirausaha itu tumbuh gitu. Jadi Hmm. makanya melalui pendidikan, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini sosialisasi bahwa wirausaha itu memang penting gitu kan, Hmm. bahwa memang inilah strategi untuk mengentaskan kemiskinan, bukan hanya sekedar teori atau wacana belaka, tapi apa bagaimana realisasi dan segala macamnya itu memang harus direalisasikan begitu. Jadi bagaimana nih di Batam itu pengusahanya meningkat gitu kan Hmm. ya walaupun mungkin masih pengusaha kecil-kecilan gitu tapi untuk di-upgrade gitu supaya pendapatannya meningkat, dibantu pendanaannya, dibantu pemasarannya, dibantu untuk berjajaringnya. Saya rasa ya pelan-pelan masyarakat akan mulai terbuka karena ternyata berwirausaha itu support sistemnya di Batam ini bagus gitu. Nah, ini yang butuh sosialisasi kita bersama gitu. Ya, menjadi PR kita memang Pak ya, kalau memang dari sekian juta anak muda, baru 3%-nya aja nih yang baru kepikiran menjadi berusaha. Selebihnya masih ingin menjadi pekerja. Nah, saya pengen minta komentarnya Pak Yogi juga nih, untuk realitanya gini Pak ya. Ya. Realitanya anak-anak muda sekarang itu yang lebih suka bekerja nih Pak, walaupun 3% tadi jadi berwirausaha. Nah, mereka ini justru realitanya kebanyakan, ini pengen komentarnya Pak Yogi aja ya Pak ya, Ya. yang lagi heboh di sosial media, anak-anak muda itu punya statement kabur aja dulu gitu. Nah, kabur aja dulu ini maksudnya pergi ke luar negeri karena skill mereka di sana dihargai, di dalam di negeri nggak dihargain. Oh gitu ya. Apakah itu solusi untuk mengentaskan kemiskinan juga? Ya kalau misalnya kabur aja dulu ke luar negeri itu kan sama Maksudnya yang seperti legal Pak ini Pak ya, ini cuma bahasa-bahasanya anak ya mudanya ya aja. ya ya ya. Hmm. Analogi ya Mas. Jadi Ini analogi. ya kalau misalnya kita keluar itu kan sebenarnya menjadi pahlawan devisa ya. Hmm. Memang
katanya di luar ya gajinya akan lebih tinggi daripada mm, kita berada di negeri sendiri gitu kan. mm, Tapi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar ya gitu. mm, Artinya kalau memang yang kita kabur aja dulu tadi pergi dari negara untuk mencari penghidupan yang lebih layak di luar, tapi dengan keterampilan ya maaf cakap misalnya hanya kelas yang bawah gitu kan, mm, ya menurut saya ya sama saja bohong gitu. mm, Tapi kalau misalnya pergi dengan jabatan-jabatan skill yang apa namanya memang memadai gitu ya, artinya memang engineer gitu kan, memang dalam posisi-posisi yang tinggi, ya memang terasa gitu. Jadi menurut saya ya agak kurang pas juga ketika apa namanya statement kita harus mencari rezeki, mencari mm, hidup di luar gitu kan, dengan embel-embel sebagai pahlawan devisa gitu kan, mm. dan karena di negara kita atau kita bilang aja lah di Batam mungkin kurang kondusif, itu ya salah satunya mungkin karena memang belum ada ekosistem yang bagus gitu. Tapi mungkin ya Mm-mm. dengan orang-orang yang mungkin sudah mentok itu yang menjadi solusi apa ya Mas, andalan ya gitu, karena Second sudah choice mentok gitu Pak ya. nggak tahu lagi mau gimana gitu kan. Gitu. Iya soalnya lagi rame juga nih Pak di sosial media. Mungkin kalau Bapak juga kalau nggak sengaja lihat di Instagram, di Twitter, di X gitu Pak ya, di TikTok. Itu kebanyakan sekarang bikin parodi seperti itu karena mereka merasa skill mereka itu lebih dihargain di luar gitu ya. Mungkin seperti yang kata Pak Yogi tadi katakan, ya mempengaruhi ekonomi tapi tidak sepenuhnya gitu Pak ya. Tergantung juga bagaimana skill kita. Karena kalau di luar juga kan bayarannya sesuai dengan skill kita Pak ya. Betul, itu dia. Kalau di sini kan palu gada ya Mas, kita kerja Mau di gua mana ada Pak ya. mana pokoknya segala macam itu harus kita kuasai gitu kan. Mm. Tapi hebatnya kita di situ pula multitasking ya. Jadi terlatih Pak ya, bisa bisa apa aja Pak ya. Iya bisa apa saja gitu. Jadi kalau namanya maintenance itu ya bisa cuci AC, bisa Mm-mm. ngecat, bisa perbaiki pintu, bisa Mm-mm. kelistrikan. Nah gitu tuh Mm-mm. biasanya. Karena kita juga pelatihan apa instalasi listrik untuk tenaga kerja apa namanya maintenance di hotel. Ternyata ketika ditanya kerjanya sebagai apa facility, facility ngapain? Ya pokoknya semuanya Pak gitu. Gitu, perbaiki pintu, perbaiki apa segala macam, luar biasa ya gitu. Kalau di luar sana kan mungkin lebih spesifik ya Mas ya, artinya Iya. kalau Mm-mm. memang profesi kita sebagai katakan tenaga konstruksi, ya kita pasti hanya di tenaga konstruksi ya gitu, tidak Mm-mm. perlu mencari apa side job ya gitu. Kalau Mm-mm. di kita ini kan ya paginya ini, siangnya itu, malam kadang beda lagi gitu ya Mm-mm. Mas Yosyo ya. Kalau di sini kerjaan utama tapi side jobnya banyak. Side job. Tapi tetap di pekerjaan itu. Iya, 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 iya. Oke, jadi mungkin yang menyaksikan itu konten-konten seperti sosial media, Pak Yogi udah menjawab tuh bagaimana Iya, sebenarnya iya. realitanya gitu Pak ya. Oke, karena kita sudah ngobrol panjang tentang pelatihan keterampilan juga kewirausahaan, mungkin bisa disimpulkan sedikit Pak, betapa pentingnya pelatihan dan juga kewirausahaan ini untuk memperbaiki perekonomian kita. Iya, jadi mungkin sedikit ya, artinya eh, pendidikan itu tadi seperti yang disampaikan adalah ketika kita mampu kompeten ya dalam suatu bidang. Jadi kompeten itu Mas diartikan bahwa kita memiliki kemampuan dari sisi kognitif, pengetahuan, dari sisi keterampilan, juga dari sisi psikomotorik gitu. Jadi eh, ketika kita sudah kompeten, otomatis kita akan bisa lebih dihargai. Jadi lebih bisa bergaining, bisa meningkatkan produktivitas, dan bisa meningkatkan ekonomi kita pada akhirnya. Nah, yang memang menjadi apa namanya isu utama dalam tema kita kali ini adalah bagaimana agar setiap individu tadi mampu menemukan minat dan bakat serta tujuannya dalam meningkatkan ya kan ujungnya kita ini ketika berbicara tentang hidup ya adalah peningkatan ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi ini tentu orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan pendidikannya tadi. Sehingga uh, yang harus menjadi perhatian sedari dini itu adalah bagaimana jiwa wirausaha tadi yang menjadi highlight kita pada hari ini itu diperkuat gitu, kurikulum kewirausahaan, program-program wirausaha. Jadi kalau di sekolah itu ada yang namanya market day gitu kan, diajarkan untuk bagaimana menghitung yang namanya modal, menghitung yang namanya keuangan, laba, dan segala macam, membuat analisa, sehingga karena terbiasa seperti itu, nggak berharap lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya,
mau kerja jadi apa, sekarang kan sangat majemuk sekali ya, artinya profesi itu banyak, mau jadi content creator, mau jadi influencer, mau jadi programmer gitu, tidak lagi menjadi melulu menjadi seorang dokter, menjadi tentara gitu. Nah, itulah tadi yang harus menjadi penekanan disampaikan kepada tenaga-tenaga muda, terutama anak-anak yang masih di sekolah, bahwa profesi itu banyak, kita bisa menjadi apapun yang kita mau, asal kita memiliki yang namanya keterampilan hidup. Gitu. Nah, keterampilan hidup, keterampilan bekerja itu didapat melalui pelatihan-pelatihan gitu. Tidak mudah, butuh waktu, itulah gunanya sekolah. Jadi kenapa kita sekolah dari TK, SD, SMP, S1, S2 sampai dengan S3 itu tak lain tak bukan sebenarnya untuk menggali potensi kita agar bagaimana ilmu, keterampilan yang kita miliki tadi bisa bermanfaat di masyarakat. Begitu kira-kira Mas Yusuf. Baik, terima kasih Pak Yogi sudah hadir bersedia bersama Prosa TRRI Batam untuk berbincang-bincang di Musik Indonesia. Mungkin kita ingatkan lagi Pak Yogi ya buat pendengar kita, kalau sudah punya skill jangan lupa juga pelatihan manajerialnya, manajemen pemasarannya, keuangannya gitu Pak ya, supaya Ya, nanti betul. bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Terima kasih Pak Yogi sudah hadir di Prosa TRRI Batam. Kita jumpa lagi lain waktu kesempatan Pak. Ya, terima Ya, kasih. sama-sama Mas. Demikian pendengar untuk Musik Indonesia di sore hari ini bersama Dr. Insinyur Yogi Sudon, ST, MPD, Direktur LPK Karang Taruna dan juga Korda Serikat Usaha Muhammadiyah Batam. Di Musik Indonesia dengan tema pelatihan dan keterampilan kerja kewirausahaan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Kita jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Baru saja Anda mengikuti program Mozaik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.